Para ulama sepakat duha itu berkaitan dengan istilah waktu. Lebih tepatnya duha itu secara etimologi atau bahasa artinya waktu irtifa'in nahar wamtidadihi. Waktu tatkala matahari itu sedang naik dan bayangannya sedang memanjang. Itu secara bahasa artinya duha. Tapi kalau kemudian dalam pengertian fikih, maka para ulama mendefinisikan dengan definisi sholatul duha wa tusamma sholatul awwabin ay sholatun tu'adda ba'da irtifa'i syamsi kidarimhin wa kila ba'da mati rubu'in nahar. Yang dimaksud dengan sholat duha ada juga yang menamakan dengan sholat awwabin, yaitu sholat yang dilaksanakan setelah matahari itu naik kira-kira sepanjang tombak, dan ada juga yang mengatakan setelah berlalunya seperempat siang. Jadi kalau bicara tentang sholat duha tidak bisa dilepaskan dengan kondisi matahari. Matahari itu dikatakan sudah terbit kapan? Kalau lingkarannya itu sudah sempurna. Kalau masih ada sedikit saja yang kemudian belum terlihat, masih tertutup, maka dikatakan masih proses untuk terbit dan kita tidak diperbolehkan sholat apapun di waktu itu karena termasuk 5 waktu yang dilarang. Tapi kalau sudah bulatannya sempurna, sebagian ulama menambahkan sebaiknya dilebihkan 15 menit biar sesuai dengan definisinya, yaitu sepanjang tombak. Nah, itulah kemudian waktu sholat duha dimulai. Sholat duha ini memang sering dipertanyakan apakah dia termasuk sholat sholat syuruk atau isyraq, dan sholat awwabin apakah juga termasuk sholat duha. Para ulama beda pendapat karena memang terjadi irisan waktu. Kalau kaitannya dengan waktu yang paling panjang, mulai dan selesainya itu memang adalah sholat duha. Matahari terbit, dilebihkan 15 menit, itu mulai sholat duha. Selesainya kapan? 10 menit sebelum duhur. Jadi durasinya agak panjang. Nah, kedudukan sholat isyraq atau syuruk dengan sholat awwabin itu di mana? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan isyraq atau syuruk dengan awwabin itu adalah nama lain dari sholat duha. Kalau di pagi banget namanya isyraq atau syuruk, agak siangan namanya awwabin. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, beda. Meskipun terjadi irisan waktu, terjadi di waktu duha, tapi isyraq atau syuruk itu sendiri, duha sendiri, awwabin sendiri. Jadi para ulama beda pendapat. Dari dua pendapat ini, kalau saya sih memilih pendapat 3 sholat ini beda. Kalau pas matahari terbit tidak harus dilebihkan 15 menit, itu namanya isyraq atau syuruk. Kemudian waktu sesudahnya menjadi duha lagi. Ketika nanti anak-anak unta mulai kepanasan sekitar jam 10 sampai 11, itu namanya sholat awwabin. Dari jam 11 sampai sebelum duhur kembali ke duha lagi. Paham ya? Jadi ada ulama yang menduga 3 sholat ini sebenarnya sama, tapi ada juga yang menduga berbeda. Dari 2 pendapat ini saya lebih memilih pendapat berbeda. Awal banget namanya syuruk atau isyraq, setelah itu duha kembali, nanti agak siang namanya sholat awwabin, setelah itu duha kembali. Paham ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya, apa yang menjadi dasar pelaksanaan sholat duha di dalam